gengs, selamat datang di channel aku, Dinda Syariana. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Beberapa hari yang belakangan ini, aku lagi suka baca novel Assalamualaikum Beijing. Novelnya yang ini, karangannya Mbak Asma Nadia, dan sudah difilmkan. Pemeran utamanya ada Morgan Oey sama Mbak Revalina S. Temat. Aku suka baca novel yang sudah difilmkan karena itu punya sensasi dan feel tersendiri gitu ya. Nah, dari novel ini aku terkesan dengan salah satu legenda, yaitu legenda cintanya Ashima dan Ahei. Walaupun legenda dan belum tentu ada yang tahu kebenaran pastinya, tapi menurut aku ceritanya bagus, jadi sekalian aku bikin ke YouTube aja dan biar bisa sharing ke kalian juga. Dan mari kita simak kisahnya, sekalian kita apa sih yang sebenarnya yang ada di patung batu Ashima. Apakah itu cuma benar-benar ada patungnya atau gimana ya? Mari kita simak. Kisah patung Ashima bermula ketika pada zaman dahulu ada seorang gadis cantik bernama Ashima, anak dari salah satu suku Sani yang mencintai seorang pria bernama Ahei, dan mereka saling menjalin hubungan. Ashima merupakan gadis etnis Sani yang sangat cantik serta baik hati, yang membuat semua lelaki menyukainya. Begitu pula salah seorang pria bernama Azi. Azi ini adalah anak salah satu pejabat dari suku Sani dan meminta Ashima untuk menikah dengannya. Tentu saja Ashima menolak karena Ashima hanya mencintai Ahei seorang. Namun Azi tak pantang menyerah untuk mendapatkan hati dari gadis pujaannya. Tentu saja Ashima merasa risih dengan pendekatan yang dilakukan oleh Azi. Untuk menghindari dan menjauh dari kejaran Azi, Ashima dan Ahei sama-sama sepakat untuk berlari dan bersembunyi jauh ke dalam hutan. Bersembunyi di hutan batu membuat Azi tak menemukan keduanya, terutama Ashima. Azi yang sangat ingin menemukan pujaan hatinya, sehingga ia mempunyai salah satu rencana jahat untuk menangkap Ashima dengan cara menghanyutkan hutan batu dan menenggelamkannya ke dalam air. Azi mengaliri hutan batu ini dengan air danau, dan setelah air yang digunakan untuk mengenangi hutan tersebut surut, Ashima telah terlanjur berubah menjadi patung batu yang kini terkenal dengan patung batu Ashima. Karena sudah berubah menjadi patung batu, Azi tidak bisa mendapatkan cinta dari Ashima, serta Ahei pun tidak bisa bersama dengan kekasih pujaan hatinya. Ia merindukan kekasih hatinya tersebut setiap saat, dan setiap kali Ahei merindukan pujaan hatinya, ia mengunjungi patung batu Ashima dan berbicara kepada patung tersebut untuk mengobati rasa rindunya yang membuncah ya. Kerinduan Ahei terhadap Ashima yang dicurahkan di hutan batu itu dibalas oleh gema lembut, seolah merespon setiap apa yang dikatakan oleh Ahei. Suara gema yang selalu hadir setiap kali kunjungan Ahei membuat Ahei yakin terhadap cintanya kepada Ashima dan selalu menjaga hati dan cintanya hanya untuk Ashima seorang. Jadi guys, kalau aku pikir ini mirip dengan kisah cinta Cleopatra, namun Cleopatra itu dari negeri Mesir ya, atau dari Timur Tengah. Kalau ini versi negeri tirai bambunya. Gimana menurut kalian? Bagus kan ceritanya? Hutan batu yang melegenda di Provinsi Yunnan ini ratusan juta tahun yang lalu merupakan lautan yang sangat luas, dan proses terbentuknya menjadi hutan tentu saja sangat rumit dan melalui berbagai seleksi alam. Batu-batu itu terlihat seperti muncul dari dalam tanah atau seperti stalagmit ya, seperti yang ada di
bawah-bawah gua itu yang menjulang ke atas. Ada yang berbentuk seperti singa, naga, pohon, orang, dan lain-lain. Yang paling tinggi berukuran 30 meter. Karena jumlah batu-batu ini sangat banyak, makanya sering disebut sebagai hutan batu atau stone forest. Menurut ahli geologi, 270 juta tahun yang lalu, area hutan itu merupakan lautan yang dangkal. Di sana ada endapan pasir yang sedikit demi sedikit tertutup dengan batu kapur, sehingga menjadi Bukit Kapur. Bukit Kapur itu selama berjuta-juta tahun terkikis oleh air dan angin. Selain itu, karena ada pengaruh dari gerakan perut bumi, maka Bukit Kapur itu membentuk berbagai macam formasi yang unik serta menarik seperti hutan batu, labirin, gua, sungai bawah tanah, dan sebagainya. Karena keunikan dan prosesnya yang cukup rumit, mulai dari lautan yang membentang luas sehingga menjadi sebuah hutan batu yang melegenda itu, maka Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO akhirnya menetapkan destinasi wisata yang ada di daerah Yunan ini sebagai Taman Geologi Dunia gelombang pertama sekaligus sebagai salah satu warisan dunia pada tahun 2004. Sejak hutan batu ini dinyatakan sebagai warisan dunia, pengelola menyediakan dana sebanyak 200 juta yuan untuk membenahi lingkungan dan memulihkan wajah aslinya dan dikembangkan menjadi lebih ilmiah. Luas landscape daerah pemandangan yang telah dipulihkan dan ditanami sekitar 130.000 batang berbagai pohon dan dilengkapi papan petunjuk jalan dalam berbagai bahasa antara lain bahasa Mandarin, Inggris, Prancis, Jepang, dan Korea. Hutan batu ini meliputi sejumlah titik lokasi yang berbeda, tapi masih dalam area yang sama. Gugusan batu menjulang tinggi antara satu lokasi dan lokasi lainnya berbeda. Bahkan ada yang seperti hanya menempel di antara batuan lainnya, sehingga memunculkan pemandangan mengerikan ketika wisatawan berada di bawah batu yang melayang tersebut ya. Seperti yang aku bilang di awal ya, ada beberapa legenda yang beredar di masyarakat, namun tidak ada yang tahu pasti kebenaran di balik kisahnya. Setelah aku cari-cari, aku menemukan dua legenda yang terkenal, yaitu yang pertama, hutan ini dipercaya dibuat oleh dewa yang hanya ingin tempat pribadinya dan dia ingin berduaan dengan kekasihnya. Maka ia memecah gunung menjadi labirin yang terbuat dari batu. Saat ini akan sulit menemukan tempat sepi di hutan batu ini karena turis kerap kali berdatangan dan memenuhi hutan batu ini. Yang kedua tentu saja legenda patung Ashima ya, yang seperti kita ceritakan saat ini. Menurut cerita yang dituturkan, siapapun yang melewati batu yang terlihat seperti menempel atau batu yang melayang tadi, jika yang melewat di bawahnya itu orang baik, tidak punya sifat iri hati, maka orang tersebut lolos dan tidak terjadi apa-apa. Tapi sebaliknya, apabila yang lewat di bawahnya itu orang yang sifatnya buruk, iri hati, dengki, maka ada sesuatu yang terjadi saat itu juga. Karma is real, teman-teman. Kawasan hutan ini yang luasnya mencapai 1.500 km persegi tidak bisa hanya dinikmati dari satu lokasi aja ya, tapi juga bisa dinikmati dari atas puncak bukit yang bisa ditempuh dari ketinggian 100 anak tangga. Jika dilihat dari atas bukit batu, hamparan-hamparan batu yang menjulang tinggi terlihat jelas dan begitu indah. Lekuk-lekuk bebatuan yang terhampar luas seolah membawa pengunjung ke suasana berabad-abad yang lalu.
Hutan yang juga terkenal dengan nama Silene Forest Stone ini terbagi dalam 7 area, di antaranya yaitu Greater and Lesser Stone Forest yang juga terkenal dengan nama Liziking Stone Forest. Yang kedua Naigu Stone Forest. Yang ketiga ada Zion Cave. Keempat Lake Chang atau Long Lake. Yang kelima Lake Yu atau Moon Lake. Yang keenam Dadi Waterfall. Dan yang terakhir Cave. Nah, begitulah akhir dari kisah legenda Ashima dan kebenaran di balik Stone Forest yang ada di Yunan. Aku minta maaf jika ada kekurangan atau salah dalam menyebutkan bahasa asing. Jika kalian mengetahui sesuatu yang tidak ada di dalam video ini, tolong komen di bawah biar kita sama-sama tahu. Dan nonton terus channel aku. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen apa-apa aja yang perlu ditambahkan di video selanjutnya. Dan berikan juga saran-saran kalian apa-apa aja ide yang mau aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.